Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-bashir an-nadhir alladhi tafaddalu bihi abwabul khairi wa taqbalu bihi abwabul syarri wa ala alihi wa sahbihi sahabatul kiram muhtaram, guru kita semua, Gus Idris Al-Qaradawi, pimpinan Pondok Pesantren Darul Jannah Malang, dan juga pimpinan Majelis Al-Bahar Ustaz Ahmad Al-Harisi, Ketua Kio Cirebon, sahabat semua, laskar, juga pejuang Kio Cirebon. Syukur alhamdulillah pada kesempatan malam ini Allah mudahkan kita untuk duduk bersama beliau bersama Gus Idris dalam rangka latihan jurus asma. Alhamdulillah juga latihan sudah dimulai kemarin malam, dipimpin oleh Ustaz Samsul. Sudah beberapa jurus yang teman-teman sudah bisa kuasai, namun sebelum jauh ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah tolong tanamkan niat karena Allah. Ini yang paling penting. Ya, ilmu hikmah bisa dipelajari semua orang. Ilmu hikmah tapi beda dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Tentunya yang paling penting saya mengingatkan diri saya dan teman-teman semua, niat karena Allah. Niat karena Allah, tidak ada lain, niat karena Allah. Mempelajari ilmu ini agar menjadi sebab keberkahan untuk kita dunia dan akhirat. Yang kedua, niat berjuang untuk Allah di jalan Allah dan Rasulullah. Tadi niat belajar karena Allah, yang kedua niat berjuang di jalan Allah dan Rasulullah. Sebagaimana tadi contohkan oleh beliau guru kita Gus Idris, bagaimana kita lihat keseharian beliau terus memerangi kemusyrikan, dukun, penyimpangan dan lain sebagainya. Ya. Dan itu manfaat untuk umat, manfaat untuk umat. Jadi kalau niatnya karena Allah, niat berjuang karena Allah dan Rasulullah, tentunya aman. Allah Maha tahu. Seandainya malam ini ada terbesit di hati teman-teman semua ada satu niat buruk, Allah Maha tahu. Dan mudah-mudahan Allah gantikan niat baik. Amin. Dari niat-niat buruk yang kemarin-kemarin punya niat buruk, ya, punya niat buruk, pengen belajar, Allah Maha tahu urusan hati. Mudah-mudahan Allah gantikan dengan niat baik. Dan pun kalau Allah tidak gantikan niat buruk menjadi niat baiknya, aku yakin saya akan sampaikan satu hal, nggak akan pernah manfaat dan berkah. Dan mohon ngacung kalau punya niat tidak lain. Kalau punya niat tidak untuk berjuang di jalan Allah dan Rasulullah, ya, tidak untuk amar ma'ruf nahi mungkar, ngacung, kita persilahkan baik-baik untuk tidak menjadi anggota laskar. Ini salah satu manhaj, tahu manhaj, warna daripada laskar Kio di bawah pimpinan Kio yang kedua. Selanjutnya harus selalu sambung dengan beliau Gus Idris sebagai guru besar daripada pimpinan
pondok pesantren, Darul Jannah dan Bio harus selalu sambung dan sam'an wa ta'atan. Ini juga bagian daripada akhlak dan adab yang memang kita mesti tanamkan. Tidak ada praktek kegiatan apapun kecuali atas mandat beliau. Tidak ada program apapun yang teman-teman buat kecuali atas seizin beliau. Bisa nanti langsung kepada beliau atau nanti beliau juga akan tunjuk mungkin tangan-tangan kanan atau jabat. Ya, nanti beliau dan bisa beliau. Kesiapan syaratnya, ya barangkali nanti kalau semuanya direct ke beliau, langsung ke beliau, nggak mungkin bisa terlayani semua. Mungkin beliau akan tunjuk kepanjangan tangannya. Paham sampai di sini? Siapnya karena Allah, siap berjuang karena Allah dan Rasulullah, siap amar ma'ruf nahi munkar, siap sam'an wa ta'atan terhadap beliau, siap, takbir, 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 sallu ala nabi. Ya, ini beliau termasuk dermawan. Beliau memiliki jiwa. Selama saya bersahabat dengan beliau ini salah satu sifatnya itu sakhir. Jadi orang dermawan itu tidak mesti dengan harta, tapi beliau dermawan dengan ilmunya. Saya secara pribadi berpendapat bahwa ilmu hikmah ini tidak bisa belajar, tapi beliau masya Allah husnudonnya tinggi. Sebagaimana beliau telah tunjukkan akhlak baik kepada kita semua, ya sehingga kita harus betul-betul juga kembali, ya, harus bagaimana bisa meyakinkan kepada beliau, loyal dan ta'assub kita mesti tinggi. Ya, ini kalau sudah begini, sudah ini kita bicara antara guru dan murid, ya guru dan murid sudah. Kalau antum semua pengen ilmunya manfaat, harus sejalan dengan guru. Mana mungkin akan jadi sebab keberkahan kalau kalian semua tidak sejalan. Dan ini saya wanti-wanti dari sekarang. Wanti-wanti. Ya, banyak contoh dalam sebuah kasus, ya, antara guru dengan murid tidak sambung, bahkan masya Allah muridnya tidak mengakui gurunya. Bagaimana mendapatkan keberkahan? Bagaimana bilang dengan lantangnya berjuang di jalan Allah? Bagaimana bilang dengan kerasnya dia bilang pengen bermanfaat untuk umat? Gak akan ada. Kenapa? Usulnya gak dijalankan. Usulnya, jadi asalnya mesti sambung dengan guru. Harus. Kita tahu juga banyak mendapati ini, banyak mendengarkan cerita-cerita, kisah-kisah segala macam. Kuncinya harus ada ta'alluq, ada sambung dengan guru. Ya. Guru kita nih diomongin guru kita nih. Padahal nih orang nggak ngomongin, nggak langsung ke kita tentang ngomongin kejelekan guru kita, enggak. Kita hanya dengar tok nih ada orang kita lewat lagi ngomongin guru itu, marah mestinya, nggak bisa. Ini guru saya nggak bisa, nggak rindu saya guru saya di jelek-jelekin. Ini mestinya murid. Ini mestinya murid. Ya, nih, jadi murid itu enak, sudah tinggal sam'an atau ta'atan. Patuh taat terhadap guru, selesai sudah. Kuncinya itu. Ya, banyak teman-teman pesantren, ya, banyak cerita di pesantren ini nyantri pada orang masya Allah, mondoknya belajarnya enggak. Ini kalau ngaji, kalau sekolah, kalau ngaji dengan kiainya tidur aja kerjaannya. Tapi takdirnya terhadap gurunya masya Allah berkah sampai keluar dari pondok jadi kiai besar. Orang yang katanya rankingnya tinggi, nilainya mumtaz semua bagus, tidak sambung dengan guru, nggak akan pernah berpikir akan mendapatkan kebahagiaan. Enggak.
Ya, ridho guru itu penting sahabat semua. Maka Masya Allah sebagaimana beliau telah sayang terhadap kita nih, Laskar Cirebon sudah perhatikan kita betul. Ya, kalau beliau mungkin nanti akan kita kasih kesempatan juga, mungkin beliau tidak mesti minta diperhatikan, tidak. Ya, Masya Allah. Nah, beliau ada Allah yang perhatikan. Tapi ya untuk sambung, ingat ya sambung. Jadi sepakat ya. Siap satu barisan kira-kira? Siap. Tidak akan ingkar, tidak? Tidak akan jadi munafikin, tidak? Tidak sedang dusta, tidak? Yakin? Yakin? Jujur? Jujur? Takbir? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu saja dari saya. Kenapa ini selalu saya ingatkan? Karena penting sahabat. Antum semua mau bersusah payah datang ke sini, mau bercapek-capek latihan. Kalau antum semua punya niat tidak baik, sudah tidak usah dilanjutkan. Nggak usah dilanjutkan. Saya tadi sampaikan sebelum acara dibuka, ini sebagai nikmat kita menjadi orang pilihan yang menjadi laskar berjuang di jalan Allah, dan juga ini bisa jadi ujian untuk kita. Ya, nikmat. Insyaallah banyak yang mau. Gak hanya Cirebon, kota-kota mana. Antum lihat YouTube-nya beliau. Gus kapan ke sana, Gus kapan ke sini, Gus anak mau belajar, Gus. Alhamdulillah beliau pilih Cirebon. Ya, ujiannya hati-hati. Setan ini ngeri. Apalagi kita kan berhubungan banyak dengan setan. Jago, paling jago, paling jago melalui nanti teman-teman perjuangan. Awas ya, awas kalian semua. Nih, Masya Allah. Nanti saudara akan ceritakan kisah-kisah tentang bagaimana hubungan dengan guru. Kisah-kisah fadilah-fadilah nanti akan minta diikamat. Ya, kasarnya nih, cacat jatuh hati belum bisa ngomong ke guru. Guru ini cacat jatuh dengan saya. Paham tidak? Artinya hal-hal kecil aja mesti diketahui, apalagi hal-hal besar. Ya, hal-hal besar. Jangan jumawa juga, tidak boleh jumawa. Apalagi kalian mau belajar karena untuk jadi sebab manusia merugi. Saya mau belajar hikmah, biar saya bisa ngobatin orang. Setelah itu saya pasang tali, rugi atau ini rugi semua. Makanya sebelum ruginya terlalu jauh, dengan niatnya aja udah rugi. Ya, sebelum terlalu jauh mendingan keluar sekarang. Kalau dengan saya tegas, A, B, B. Dan kita ingin bicara terbuka di awal. Ya, karena kita ini sahabat, kita saudara, jangan sampai nanti ada penyakit hati saling ngomongin segala macam. Tidak ada kegiatan kecuali kegiatan yang diridhoi oleh beliau. Setuju? Siap? Siap. Pertemuan kalian ini kan karena sebab beliau. Pertemuan kita ini pertemuan karena sebab beliau. Majalengka kumpul dari mana nih? Presiden kumpul, Indra Mahib datang. Sebab beliau. Allah yang mempertemukan, tapi karena sebab beliau. Ya, jadi kita mesti menghargai sebab. Habis itu lupa, jumawa banget contohnya, baru hafal 3-4 jurus, udah sombong bener. Tak panggil nanti dukun jambang selanjutnya. Ya, jadi itu dari saya. Terus terima kasih banyak atas waktu antum dengan segala kesibukan antum datang di sini. Juga mohon nanti disaksikan juga. Terus harapan kami besok malam ini sudah bisa pembukaan cakra sekaligus nanti pelantikan. Kan kemarin pelantikan masih belum formal ya, nanti besok malam harapan kita bisa dilantik. Tapi tentunya saya sampaikan kepada beliau, kami tidak memburu-buru. Kami pengen benar-benar maksimal di jurus dulu karena ini dasar. Ya enggak
Oh baru begini minta dilatih itu pengen jadi pendekar nanti dulu. Dulu saya belajar silat Pajajaran ketika kita belajar 6 tahun kita. Ya enggak sebentar. Mau ke satu hijau, satu hitam itu mana? Jadi sesuatu yang buru-buru nggak baik. Ya, nah saya pengen makan Ustaz Samsul, makanya nanti saya akan ngobrol Ustaz Samsul mana-mana nih. Kalau memang terpaksa besok malam harus dibukakan sakra, diisi, tidak semua mana-mana, maka kembali kepada anda semua. Kalau mau masuk kelompok yang nanti besok malam dibukakan sakranya, langsung diisi, harus serius latihannya. Ya, karena baru 2, 3 udah minta dibukain, repot nanti. Ya repot. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf. Minta ikhlas tidurnya tentang beliau Gus Idris. Barangkali berlebihan, terus ini untuk diri Anda dan mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Selanjutnya minta pesan dan pesan juga dari beliau untuk kita bersama Kamaludin sebelum terakhir lagi kita minta Gus Idris untuk menyampaikan ujangan dan nasihatnya. Ya ini Ustaz Kamal juga ya al-afu kita tidak minta, tapi Masya Allah dia meminta kami, dan Insya Allah kalau kami selama itu manfaat untuk umat kita siap. Jadi Ustaz Kamal ini sebagai pembina ya Gio, Laskar Gio Jawa Barat, termasuk saya Mana Subha, ada juga orang tua kami dari Ahmad Badawi dan ada Ibnu. Ya jadi tetap apapun itu saya berharap nanti organisasi jalan keluar. Ya jadi apapun antum punya ide apa, kata antum mau latihan di mana, antum mesti bawa kita. Kita nggak akan putuskan, tentunya kita akan juga memutuskan kepada Gus Idris bagaimana Gus pendapatnya, bagaimana Gus petunjuk antum baiknya. Jadi supaya kita tetap dalam satu ikatan, satu badan, satu gerakan, satu langkah untuk memerangi setan-setan apa nih? Kalau Gus antum punya istilah apa? Saudara nggak ada. Saya mau sebutkan setan merek, nanti itu sudah punyanya Sabuja Muslimi. Kemudian ini lain, ini acara lain. Setan jangkrik. Nanti istilahnya di Jawa Barat setan jangkrik. Tulis apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa ba'd. Bersama kami hormati, kami muliakan guru mulia kita Fadilatul Mukarram Gus Idris Al-Marduwi mata'ala Allah ketua hayati. Kita doakan semoga Allah berikan kesehatan kepada beliau, Allah berikan umur, Allah menangkan seluruh perjuangannya, Allah jaga beliau beserta keluarga, amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan menghormati Khatibul Majlis Al-Bahak Fadilatul Mukarram Yaj'alkan nasumata Allah betul hayati. Yang juga kita doakan semoga Allah berikan kesehatan kepada beliau, memberikan banyak umur, memberikan segala urusan beliau, dan Allah mudahkan dari Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya rabbal alamin. Bapak menghormati Ketua Laskar Jawa Barat Ustaz Cirebon, Bulan Laskar Cirebon Bang Haji Chandra, juga para hadirin hadirat rahimakumullah. Sebagai pribadi pada malam hari ini sangat bangga, sangat berbahagia di mana waktu yang lama kita tunggu untuk kita bisa berjumpa dengan guru mulia, kita bisa kumpul dengan beliau. Ya saya terharu, merupakan sesuatu kebanggaan buat saya pribadi. Senang rasanya bisa duduk dengan beliau, senang rasanya bisa berkumpul dengan beliau. Maka perlu sahabat semua kita tanamkan di dalam diri kita semua
sambung terhadap guru, sambung terhadap guru, sekali lagi sambung terhadap guru. Karena yang namanya murid terbagi menjadi dua. Ada murid yang sambung dengan guru, ada murid yang putus dengan guru. Tinggal kita memilih yang mana. Maka suatu saat pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau beliau punya seorang yang dididik oleh beliau bernama Abu Khaisamah. Kala suatu saat Abu Khaisamah beliau berada di luar kota Madinah, padahal memang beradanya beliau di luar kota Madinah untuk berdagang, bukan untuk cari lain, untuk cari nafkah. Tapi karena beliau punya rasa sambung dengan guru yang kuat, punya rasa ta'alluq dengan guru yang begitu tinggi, beliau nggak betah tinggal di luar kota Madinah. Dan sesegera mungkin beliau rapikan barang-barangnya dan dagangannya, tinggalkan itu kota menuju kota Madinah kembali. Karena kata beliau, ini mata nggak enak, ini hati nggak enak, sedetik aja tidak pernah melihat, sedetik aja tidak memandang akan guru mulia Rasulullah. Nggak betah beliau katanya di kota yang lain. Maka beliau masuk kota Madinah. Karena beliau sudah masuk kota Madinah, pertama kali beliau datang bukan ke rumahnya, tapi ke rumah gurunya. Nanya apakah ada Rasulullah, di mana Rasulullah. Maka tatkala itu dikatakan Rasulullah akan pulang, baru beliau pulang ke rumahnya. Sampai rumahnya beliau udah disiapkan istrinya, ada 4 makanan enak, udah disiapkan oleh istrinya, kasur udah oke semua. Tatkala beliau masuk udah siap di depan jamuan makan yang begitu enak. Tatkala beliau akan makan, sebelum makan apa yang beliau katakan? Nanya lagi kepada istrinya, kemana guru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka tatkala itu istrinya bilang, wahai suamiku, Rasulullah sedang berada di medan peperangan, baru saja kemarin beliau berangkat tadi malam dengan para sahabat-sahabat yang lain. Lihat, seorang murid yang punya ta'alluq tinggi, seorang murid yang punya ikatan batin yang begitu kuat dengan gurunya. Detik itu pula makanan yang udah tinggal dimakan, kasur yang udah tinggal dipakai, tidur bersama istrinya, satu pun makanan secuil apapun gak ada dicoreng oleh Abu Khaisamah. Ditinggalkan itu makanan. Langsung beliau mengambil pedangnya, mengambil kudanya, memacu kudanya begitu cepat. Untuk apa? Untuk berjumpa dengan sang guru mulia Rasulullah. Iya. Maka tatkala ada suara kuda dari jauh, deburuan debunya begitu tinggi, Rasulullah dengan para sahabat melihat. Kata Rasulullah, la'allahu Abu Khaisamah. Semoga yang datang itu adalah Abu Khaisamah. Subhanallah, guru dengan murid gini kalau udah nyambung. Guru dan murid kalau udah nyambung kayak begini, walaupun dari jauh, belum kelihatan wajahnya, belum ketahuan siapa yang datang, gurunya udah nebak. Gurunya udah bilang, la'allahu Abu Khaisamah. Semoga guru itulah Abu Khaisamah. Betul. Tatkala kuda sudah mendekat, nggak pakai direm, itu kuda lompat Abu Khaisamah. Lompat dari kudanya untuk apa? Meluk baginda Rasulullah, sang guru mulia yang berada di hati beliau. Ini yang patut kita contoh, saudara. Ini yang patut kita pegang, saudara. Guru-guru kita unggulkan di dalam hati kita. Jangan jadi orang munafik. Sekali lagi, jangan jadi orang munafik. Rugi kita jadi orang munafik. Di lisan kita bilang cinta guru, di hati kita bilang, siapa dia? Wallah munafik hati-hati. Di zaman Rasulullah, Abu Jahal yang kita kenal, dia bukan berarti orang bodoh. Ayat apapun yang turun ke Rasulullah, Abu Jahal tahu ayat itu.
Bahkan dia hafal akan Al-Quran, hafal asbabun nuzulnya, dia tahu bahkan itu Al-Quran. Bahkan Abu Jahal kalau mau keluar kota, saudara, disewa beberapa pemuda, aku bayar engkau, aku beri engkau uang, kau duduk di majelisnya Muhammad, kau dengarkan perkataannya Muhammad, sampaikan apa yang dia katakan kepada, sampaikan apa perkataan Muhammad kepada Abu Jahal. Demi apa? Demi supaya tidak tertinggalnya satu saja kabar dari lisannya orang bernama Muhammad. Tapi lihat Abu Jahal antara duduk di depan Nabi, ngaji sama Nabi, belajar dengan gurunya. Apa tujuan beliau? Apa maksud dari beliau duduk di tempat di majelisnya dengan Rasulullah? Satu, untuk mencari kekurangan gurunya, untuk mencari kelemahan gurunya. Di sini keberkahan Allah cabut, di sini keberkahan Allah hilangkan di dalam dirinya, sehingga menjadi makhluk yang paling nyungsep di dunia. Karena sebab menyakiti hati seorang guru walaupun guru tidak tahu. Hati-hati. Dari awal sudah kami bilang sebagai pembina dari Laskar, mohon semuanya pasang niat yang benar. Jadilah antum semua murid seperti Rasulullah mendidik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadilah antum murid sebagaimana Rasulullah mendidik Sayyidina Umar bin Khattab, sebagaimana beliau mendidik Sayyidina Utsman bin Affan, sebagaimana beliau mendidik Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka ini pesan dari kami, dari hati kami yang panjang, cinta kami kepada antum. Masya Allah, ya selalu kami ingin bersama dengan antum di dunia maupun di akhirat. Maka kami mohon sebagai nama pembina untuk selalu sambung hati kita punya. Walaupun beliau jauh daripada kita, walaupun beliau jarang ada di depan mata kita, tapi harus kita tanamkan wajah beliau selalu ada di hati kita. Ini yang akan menjadi sumber keberkahan untuk ilmu kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari guru kita dengarkan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahil qawmi sultanuh, al-wadi'i burhanuh, al-maqsudi fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawali mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amal. Ma'asyiral ulama al-izzah, yang sama-sama kita muliakan, sama-sama kita cintai, guru kita semua, pembina Q Cirebon Kiai Kamal, dan juga beliau Kiai Alfan Nasuhah, Allah bidhuri hayati wa nafa'allah bi'ulumihim, amin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu jaga beliau, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menangkan perjuangan beliau, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan usia beliau, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala angkat derajat beliau setinggi-tingginya, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan semua hajat beliau, hajat dunia bima isara wa hajat akhirat bil. Yang kita hormati Ketua Laskar daripada Q Cirebon, Ustaz Chandra, dan juga para pejuang-pejuang dari Al-Baha, mudah-mudahan tetap istiqomah dalam menegakkan amal ma'ruf nahi munkar. Dan tak lupa yang saya cintai, saya hormati Bapak-bapak yang hadir
malam hari ini yang kayaknya belum kenal ya, mudah-mudahan dengan cinta insya Allah menjadi kenal dekat. Seperti yang disampaikan beliau, hubungan guru dan murid itu luar biasa. Jadi kalau sudah kontak itu guru sama murid, itu kalau mencintai murid melebihi mencintai keluarganya. Kalau sudah guru itu dekat sama murid, itu cintanya itu melebihi keluarga karena perjuangan. Masya Allah, tidak ada yang kita harapkan di dunia ini kecuali mencari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dan semua yang hadir malam hari ini diberi turunnya rahmat dan hidayah dari Allah. Mudah-mudahan yang hadir malam hari ini dengan rahmat dari Allah, sehingga Allah tidak akan tolak lagi semua hajat-hajat kita. Amin ya Rabbal alamin. Mengenai latihan belajaran ilmu hikmah, mudah-mudahan Allah izinkan, Allah takdirkan kita mulai dari sekarang, dan mudah-mudahan perkumpulan kita malam hari ini menjadi perkumpulan yang abadi kekal di surga bersama baginda Rasulullah SAW. Itu harapan kita. Insya Allah beliau-beliau para sepuh-sepuh ya, seperti Kiai Alfan dan juga Kiai Kamal, ini beliau-beliau luar biasa perjuangannya. Beliau ini yang menjadi jembatan saya di Cirebon. Maka dari itu semua perjuangan yang ada di Cirebon ini beliau-beliau semua, jadi mulai A sampai Z itu Masya Allah perjuangan beliau total. Kalau sudah amar ma'ruf nahi munkar. Perlu kita ketahui sekarang ini marak kejahatan-kejahatan yang mana jadi musuh Allah, itu kemusyrikan. Ini yang jarang kita ambil juang di situ. Perjuangan Islam yang jarang orang mengambil di fak di situ. Selain kemungkaran dan kedoliman yang ada di bumi ini, juga ada kemusyrikan. Dan tentunya ada tahapan-tahapan untuk masuk ke ranah situ. Yang pertama yaitu dengan mu'idhah hasanah, dengan dakwah. Mungkin beliau Kiai Kamal, Kiai Alfan dengan santun, Masya Allah menyentuh hati. Kalau sudah dalam dakwah musyrikan itu masih tetap saja, baru amar ma'ruf nahi munkar. Di sini perlu ada tegas. Nah, tidak tegas dan jelaskan. Nah itu tujuan. Itu banyak dari sisi penelitian. Askar dulu masih tetap saja, bahkan memperluas ajaran-ajaran sesat yang dibantu oleh kekuatan-kekuatan sihir, dibantu oleh kekuatan-kekuatan iblis. Terkadang ini ada cerita ketika niat dari rumah datang ke tempat pemujaan, misalkan tempat musyrikan, dengan gagah berani. Ketika masuk kelas sihir, tidak berani gemeteran. Bahkan secara fisik membawa pasukan banyak, hanya ada beberapa orang di situ sudah gemeteran. Nah ini kalau nggak dibekali dengan spiritual yang kuat, maka perjuangan itu juga akan sia-sia. Kalau sudah amar ma'ruf nahi munkar nggak bisa berlebihan jihad. Nah itu. Maka kalau sudah jihad, keberanian. Ya. Apakah keberanian itu masih bisa kita asah? Bisa. Dengan keberanian awalnya kita takut, menjadi berani karena apa? Karena banyak teman. Awalnya kita takut menjadi berani karena apa? Karena ada ilmu, punya ilmu. Awalnya
Makanya kita takut, jadi berani kenapa? Karena kita punya senjata. Kembali lagi pada niat. Kalau kita niat karena Allah, hanya mencari ridho Allah, tidak mengharapkan apapun, lebih untuk kepentingan pribadi, insya Allah kita akan tetap sambung dunia dan akhirat. Ya, karena jalan ke surga itu banyak. Orang-orang dengan cinta, ada cinta ilmu hikmah, sungguh-sungguh belajar ilmu hikmah, betul-betul mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadi lantaran kita menuju jalan ke surga nanti, insya Allah. Ada ilmu itu banyak, ya. Ada ilmu fikih, ada ilmu tasawuf, ada ilmu hikmah. Jadi jalan untuk menuju ridho Allah, jalan untuk menuju kenikmatan, kebahagiaan itu banyak. Seorang ahli hikmah, apa sih ahli hikmah? Mungkin panjenengan datang ke tempat ini belum tahu keadaannya. Ada mungkin yang maaf, mungkin kalau di Malang datang ujuk-ujuk belajar biar apa? Biar bisa memberantas dukun. Kelihatannya baik, memberantas dukun, biar terkenal bisa memberantas dukun. Allahnya hilang, ridho Allahnya hilang. Kita cari hanya ridho Allah. Datang biar apa? Biar bisa ngobatin orang seperti yang disampaikan oleh Kiai Alfa. Kayaknya bagus ngobatin orang. Kayaknya bagus, Allahnya hilang. Sesuatu itu kalau ilmu hikmah, kalau nggak ada Allahnya nggak akan masuk. Walaupun sesakti apa, kita sudah diisi ilmu hikmah, kita sudah tinggi, asma-asmanya sudah menguasai, pernapasannya sudah menguasai, wirid-wiridnya, puasanya sudah menguasai, tiba-tiba bilang mereka itu saja. Allah yang ambil, kenapa? Karena ada Allahnya. Karena asma itu adalah dari Allah. Semuanya dari Allah, yang kita pakai semuanya itu dari Allah. Nggak ada mantra-mantra yang nggak mengatasnamakan asma Allah di situ nanti. Mau puasanya, mau wiridnya, bahkan sampai berendamnya pun itu semua ada dari asma Allah semua. Jadi kalau kita ibaratkan ada positif negatif kan gitu ya, apa yang paling dibenci oleh Allah? Kalau kita lakukan, kita kerja, maka akan menghilang kekuatan tersebut. Jadi seyogyanya orang yang belajar ilmu hikmah bisa spiritual dari membaik. Tentunya kita betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul takwa, tawadu, qanaah, waraq, yakin, betul-betul pasrah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul menjalankan perintah dari Allah dan menjauhi larangan Allah, takut pada Allah. Tapi kalau kita melanggar dengan dosa, apalagi dosa-dosa besar, ada itu ya kan sedikit demi sedikit, yang baik akan luntur. Pernah kejadian ini nyata. Padahal nggak ada dari guru-guru itu, ini kalau melakukan ini nanti kamu begini, nggak ada. Ketika seorang murid pengisian jurus sempat juga kebuka, ikut lagi buka cakra, sempat puasa dan lain-lain, tiba-tiba orang tersebut melakukan zina. Nah, hasil ini ditampakkan di hadapan mata kita semua, ini kulit itu mereka melumpuh, kebakar. Dan beliau sendiri yang bercerita, saya guru sampai melakukan begini. Masya Allah, bisa berubah. Ini asma Allah nggak bisa dicampur dengan perempuan. Nggak bisa main-main. Ini
Jadi wallahi demi Allah demi Rasulullah juga ketika waktu kita pengetesan, terkadang kita juga ada pengetesan. Pengetesan ketika waktu kita amalan tentang bukan debus ya, tentang kulit yang terbakar api di situ. Ada doanya di Al-Quran juga, doa Nabi Ibrahim, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu ada puasanya juga. Dan waktu pengetesan ketika semua berkumpul dicoba semua pakai bara api. Di kulit-kulitnya nggak mempan ada satu padahal yang khusyuk kelihatannya di mata kita paling rajin, tiba-tiba waktu dites itu melempuh semua. Padahal ini paling sakti senior kayaknya. Nah itu di luar pemikiran intelektual manusia. Langsung kita larikan ke rumah sakit. Nah seperti itu di luar pemikiran intelektual, di luar skenario manusia. Hanya dia yang tahu sama Allah. Di situ ternyata sekali itu situsnya apa? Dia waktu itu habis melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kontak fisik, yaitu zina. Jadi kalau Anda sudah siap untuk masukkan ilmu hikmah, ini harus betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang pasti ingin baik, ya. Ingin pasti yang baru sudah tua-tua pasti ingin menjadi lebih baik. Jadi perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah, yang dilarang Allah sekecil apapun kita hindari. Ini menjadi spiritual lebih bagus. Kalau spiritual lagi naik, masya Allah Pak, isyarah aku beruntun, petunjuk itu beruntun. Ya, hati kita selalu dibimbing oleh Allah. Hati kita selalu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah harusnya intinya ilmu hikmah di sini. Sehingga apa yang kita ucapkan dalam mimpi kita menjadi penyembuh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita satu itu. Kadang-kadang saya sendiri pun banyak pengalaman-pengalaman yang di luar pemikiran intelektual manusia. Sering terjadi pengalaman-pengalaman ketika terjun bersama masyarakat. Jadi keadaan spiritual lagi baik, keadaan spiritual lagi memburuk, penyakit hati saja sekecil kalau itu pengaruh. Kita keadaan marah pun, keadaan emosi sedikit aja itu pengaruh dalam spiritual hati. Sehingga ada efek ketika kita membantu orang yang sakit. Ini biasanya mudah kita menyembuhkan, tapi kenapa kok susah? Karena keadaan seperti itu, orang kita lagi nurun di situ. Padahal hanya sakit ini susah untuk dijelaskan. Nanti dipraktekkan sendiri. Keadaan spiritual kita lagi naik di sinilah puncak-puncaknya kenikmatan di situ. Menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyambung kepada Allah. Itulah hikmah. Sedikit. Mungkin yang akan kita awali saat ini adalah jurus, ya. Jurus ini gunanya apa? Fungsinya apa? Fungsinya besar. Sebelum kita melakukan ritual, bukan ritual, bahasanya apa ya? Meditasi gitu aja. Zikir lah. Sebelum kita melakukan meditasi untuk membuka cakra kita, kan mengobati hal yang tak nampak kasat mata itu kan harus diraba dengan cakra, Pak. Nggak bisa dengan zahir ya. Jadi harus mata batin itu sebenarnya lebih tajam. Dan untuk mengasah itu semua kan butuh latihan. Harus lihat Allah di situ. Ketika lihat Allah sebelum ke pelajaran di situ kan tentunya harus punya tenaga dalam. Kenapa harus punya tenaga dalam, Gus? Kalau kita dibuka cakranya ujung-ujung tanpa tenaga dalam, kalau diserang ya kita mental tumbang kita. Jelas ya. Jadi apa yang paling wajib di sini yaitu adalah pengisian jurus tasbih.
tenaga dalam. Kenapa harus ada asmanya? Apakah cukup tenaga dalam? Tidak cukup. Kenapa tidak cukup tenaga dalam? Tidak harus ada wiridnya asma. Karena kita itu berpetualang di alam gaib, bukan alam nyata. Kalau alam nyata udah cukup pernafasan aja tenaga dalam. Bisa dipelajari banyak di mana-mana. Di perguruan Cina itu bisa tenaga dalam, tanpa dikir, tanpa asma Allah. Tapi di sini zahiran wa batinan. Zahir juga, tapi secara batin sukma itu juga bisa. Tapi kalau ternyata kadarannya tanpa asma, nanti ketika sukma nggak efek itu kadaran itu. Jadi jelas di sini ya. Penyisian jurus yang Anda pelajari semalam itu ada zikirnya, ya hayyu, ya aliyu, ya maniyu, ya wafiyu, ya waqiyu, ya qawiyu, ya ghaniyu, ya waliyu, ya baqiyu. Itu adalah asma Allah. Itu yang menjadi wirid. Pertama itu ada puasanya, nanti kalau udah jurus ada puasanya. Kenapa harus dikuasai? Iya, karena ibadah yang nyampe sama Allah itu adalah puasa. Jadi Anda harus puasa karena Allah. Nanti setelah jurus 10 namanya puasa asma, puasa jurus itu. Setelah itu ada lagi puasanya, puasa BS. Kalau kita baca itu, kalau di BS itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama. Luar biasa itu kalau kita pelajari betul. Bismillahirrahmanirrahim itu fungsi luar biasa, bisa menarik jin jarak jauh, bisa mengambil orang yang kerasukan jin, bisa mengeluarkan yang gini aja sudah ribuan jin yang kita ambil dari Bismillahirrahmanirrahim. Makanya pernah kita mengalami itu Pak, ketika ada orang kerasukan sampai berjam-jam gak keluar, yang ambil bakal kiai ini kok gak bisa keluar, kenapa? Karena ribuan yang diambil cuma 1, 2. Tapi kalau Anda sudah puasa Bismillah, sudah pengisian jurus Bismillah, itu juga ada kerannya sendiri nanti. Itu khusus untuk menarik. Bahkan ketika untuk menarik jarak jauh pun bisa dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata di langkah kelima itu ada rahasianya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita nggak belajar seperti ini ya nggak tahu. Cuma baca setiap habis maghrib, baca mantir. Memang ada Allah akan dijaga sama Allah. Tapi ternyata kekuatan dari Bismillahirrahmanirrahim itu luar biasa. Kalau kita praktekkan, itu Bismillah. Kedua, setelah Bismillahirrahmanirrahim ada lagi asma, yaitu GS. Setelah GS. Apa GS itu? Kalau kita menamakan guntur sakti itu. Guntur itu apa? Petir sakit itu apa? Nah, itu apa doanya? Ada lagi asmanya. Ada kata Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Insyaallah ada juga yang pakai lafaz jarak. Dan tempat puasanya. Dan yang terakhir yaitu LS. Ini sudah pamungkas. Apa LS itu? Berburu semua. Itu yang sudah pamungkas. Masih banyak yang sudah pelajari ini. Belum cakra dulu. Jadi setelah Anda itu mempelajari itu semua jurus sudah selesai, puasa dan sebar pembukaan cakra. Takutnya kalau pembukaan cakra di awal, nanti kalau diserang dukun sukma sampai ditawa nggak bisa balikin gimana? Jadi kita seperti orang stres itu jangan gila, jangan ngobrol akornya. Karena apa? Kefokusan itu menjadi terbagi kan. Kita diajak ngobrol orang di dunia nyata, lihat kan di sini sudah kayak di gua, di hutan, di langit, itu orang bisa fokus, nggak bisa. Itu logikanya. Apalagi kalau sukma diambil 2, diambil 3, selama telanjang di depan umum.
Jadi penting kan? Sekarang saya tanya, penting mana? Buka cakra atau berangkat dalam apa asma dulu? Asma dulu. Karena kita sudah sering terjadi. Mereka yang mau itu rata-rata yang buka cakra, tapi ternyata mereka mau kita kasih buka cakra, ternyata ada kekuatan powernya di situ. Rata-rata mereka oleh. Iya, kalau kita kumpul terus jadi saya bisa pantau. Kalau Jawa Barat ke Jawa Timur nggak bisa pantau. Iya, kalau tahu saya pas ke Jawa Barat lagi sudah telanjang depan muka. Tidak ada yang mantul kan. Nah, tapi kalau sudah power, kita sudah berisi full penuh, mau berpetualang kemana aja, insya Allah aman. Jadi jelas Pak ya. Dan itu pun nanti akan seleksi oleh apa? Mana yang seyogyanya pas dikasih amalan ini, mana yang pas dikasih buka cakra. Kan saya harus koordinasi dulu sama dia Alfa. Gitu. Jadi ada cara untuk ngetes juga ini pas nggak jika dibuka cakranya. Karena saya sudah pengalaman, jujur saya sudah pengalaman ya, yang mana banyak mereka yang sudah dikasih itu menyalahgunakan kepercayaan itu. Dan ini saya nggak mau terjadi di kotanya para wali di sini. Masya Allah, Kiai Alfan itu luar biasa kalau pendidikannya. Maka dari situ semua apa kegiatan yang ada di sini nanti atas petunjuk Kiai Alfan juga Kiai Amal yang terbaik, karena yang lebih mengenal Anda yang sering bertemu dengan panjenengan semua. Jadi jelas Pak ya, mungkin yang saya ini untuk umum yang bisa dibaca itu dari dasar, yaitu dengan latihan ilmu jurus asma. Cakra pun juga ada tingkatannya. Ini sekedar pengetahuan saja. Pembukaan cakra itu satu harus aktivasi kelenjar. Apa sih kok harus aktivasi kelenjar itu apa? Setiap tubuh manusia itu punya kelenjar-kelenjar yang mana harus diaktifkan, dibangunkan yang tidur itu. Kalau kelenjar-kelenjar panjenengan itu dibangunkan, dari ada reaksi, respon, sinyal, gitu kan? Oh, di sini ada dukun, itu sinyal. Kontak sudah ini. Pertama itu aktivasi kelenjar ini yang paling lama ini. Kadang ada yang sampai sebulan, ada yang seminggu, ada yang 3 hari, ada sampai 2 bulan, 3 bulan, sampai 7 bulan. Dulu saya 7 bulan Pak. Hanya untuk aktivasi kelenjar. Ibaratnya sekolah ini aktivasi kelenjar ini 3 tahun lah. Dulu 7 bulan. Setelah aktivasi kelenjar ini baru penerawangan. Kalau sudah aktif semua dibangunkan, semua kelenjar-kelenjar otak ini baru belajar penerawangan. Itu sudah kelas SD penerawangan. Melihat jarak jauh penerawangan. Bisa kita tes. Misalkan panjenengan penerawangan ini saya simpan ini di mana? Pernah ada sana kelihatan nanti. Itu namanya penerawangan. Yang kedua, ketiga, tingkat SMP setelah penerawangan itu ada namanya raga sukma. Apa raga sukma itu? Adalah melepas bagian dalam tubuh kita. Jadi untuk perang jarak jauh, perang gaib, nggak bisa pakai fisik kalau perang gaib. Kalau kita menolong orang yang kena santet, ya, itu pakai sukma, nggak pakai dohir, ya, nggak bisa karena bukan aku, nggak nyambung. Jadi harus pakai sukma. Apa sukma itu? Adalah kita namakan di sini biar lebih mengerti, yaitu adalah tubuh halus. Bukan roh ya, bukan roh, tapi sukma. Kadang kalau kita sedang menyaksikan orang yang sudah meninggal, fit meninggal, karena masih hangat, itu sukma. Sukmanya belum keluar. Sukma manusia itu ada 7, kalau laki-laki, kalau perempuan 10. Berbeda, cuma biar tahu. Mungkin beliau secara ilmu syariat fikih juga ada. Dan di situ sukma. Ketika kita menangani orang yang kena santet parah, gimana?
Apa ujuk-ujuk langsung kita tangani? Enggak, kita harus bertarung dulu ya dengan bangsa-bangsa aswak, dengan bangsa-bangsa gaib yang mursyad, yang rusak itu, yang kafir. Jadi harus bertarungnya dengan sukma, nggak bisa dengan raga. Jelas Pak ya? Pakai sukma penting sekali, ini paling penting untuk mengobati itu paling penting itu sukma. Kalau sudah Anda bisa menguasai ilmu sukma secara sempurna nanti, baru insya Allah bisa mengobati, insya Allah bisa mengobati orang yang non-medis karena santet dan lain-lain. Setelah itu apakah ada lagi? Ini yang terakhir dari pembukaan cakra, yang terakhir yaitu antariksa. Apa sih antariksa itu? Itu adalah apa? Semesta, alam semesta ya, yang di luar planet bumi. Itu sebenarnya fungsinya apa? Banyak sekali. Ali Wafa. Ini yang jarang belum kita dalami juga di situ. Kita masih mengembangkan karena butuh waktu dan butuh tempat juga. Asabah juga zikir juga. Kenapa Pak? Enggak ada habisnya di situ. Banyak pengalaman di situ. Tak kuat sampai lama, kita nyoba 10 menit 5 menit malah pusing sekali. Nah, itu fadilahnya apa? Wallahu a'lam. Insyaallah ada rahasia di situ. Nah, ini makanya ilmu itu kita kembangkan terus. Masih banyak ternyata. Itu cakra saja, belum yang wajib dohir dulu. Ya, yang wajib dohir dulu. Apakah dohir nanti bisa dites? Bisa. Kita langsung bisa tes. Misalkan kita pukul, nanti kita pukul, betul-betul kita pukul nanti. Tangan misalkan kita pukul, iya, kayak nafsu, kayaknya apa? Itu kan bos itu rasa. Ataupun pakai kodam, misalkan mediator kita masuki yang paling ganas, apa? Acar atau apa menyerang gitu. Karena dulu pernah waktu tes itu kan jurus 1 ya. 1A ini dites oleh mediator, kekencangan sampai gini Pak. Jadi mediator itu sampai terbang sampai ke atap gitu, sampai muntah darah, dibawa ke rumah sakit, sampai kritis. Jadi Anda yang bisa mediator, misalkan yang sudah sering kesurupan, bisa nyoba nanti. Ya, dibuka untuk umum biar nggak dikirain settingan. Bisa langsung dites, silahkan yang bisa mediator siapapun walaupun bukan dari tim kami boleh. Itu untuk mengetes. Ataupun mau pakai parang boleh, mau pakai pedangnya siapapun bisa, pisaunya siapapun bisa. Apa itu? Bisa, setajam apapun insya Allah bisa. Kalau mau ngetes itu mah pelajaran paling mudah itu, paling gampangnya itu pelajaran nikah itu ya. Cara kita gunakan untuk yang kita gunakan itu yang sering sakit non-medisan. Jadi harus betul-betul mengasah spiritual kita, pernafasan, tenaga dalam, gerakan, asma wiridnya, puasanya juga. Setelah jurus 10 harus puasa wajib. Puasanya ada berapa Gus? Ya saya sampaikan juga ya. Nanti biar kontak-kontakan sama beliau untuk kapan datangnya puasa. Puasa itu ada yang 3 hari, ada yang 7 hari. Pilihannya ada 2 ya, berarti kan ada yang 3 hari, ada yang 7 hari. Itu berapa? Pilih yang mana? Kalau yang di malam pilih yang 7 hari. Mendaftar di. Kalau Anda yang malas-malasan ingin pilih 3 hari. Terus puasa itu gimana? Tidak boleh makan yang bernyawa, itu pilihan yang paling mudah untuk yang malas. Kalau untuk yang giat harus puasa mutih. Jadi untuk pilihannya banyak. Tinggal pilih yang mana? Mau yang 3 hari atau yang 7 hari. Terus mau yang hanya tidak bernyawa saja
atau yang puasa mutlak. Dia tadi berdua pilihannya. Cuma rata-rata kalau di Malang itu pilih yang 7 hari, terus pilih yang mutlak gitu. Hasilnya maksimal, lebih maksimal, beda umurnya gitu. Bisa Anda rasakan sendiri kalau bisa Anda rasakan sendiri. Jelas ya Pak? Dan jurus 10 ke atas itu wajib puasa. Nanti ada juga tulisnya Bismillahirrahmanirrahim untuk bisa membantu menarik kesurupan, membersihkan rumah dan sebagainya. Itu untuk narik jin masukkan itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Tapi itu pun harus diseleksi nanti kayak Alfa. Bismillahirrahmanirrahim itu ilmu mahal ini. Walaupun Anda hafal sering baca, ilmu mahal. Di novel Anda baca setiap hari, kalau diterapkan ya luar biasa dahsyat. Anda sudah melihat Bismillahirrahmanirrahim, hebatnya luar biasa, masya Allah. Nanti jelas ya. Itu Bismillahirrahmanirrahim itu ada pasarnya juga. Pasal jurus dulu, ada isi jurus 10 nanti sama pelatihnya, gurunya, berarti Anda harus puasa. Kalau udah jurus 10 ke atas, ada puasanya. Wiridnya yaitu kalau pertama ya Rawi dibaca setiap habis sholat, dibaca 9 kali tanpa nafas ya. Ya Hayyu ya Ali ya Mali ya Rafi ya Waki ya Qawi ya Quni ya Wali ya Baki harus bernafas. Terus tarik lagi ya Hayyu ya Ali sampai 9 kali. Paham tak? Itu buat wirid setiap habis sholat. Yang bagus ditambahi lagi mulai jam 1 sampai sebelum subuh. Yang bagus. Ki Ageng Mas Musa sedang fokus Yang bagus karir saudaraku. Ya, kalau sudah selesai, sudah 10 sudah selesai, ini sudah pengalaman aja nanti untuk kedepannya ada gambaran untuk menambah semangat. Arif. Setelah itu selesai, jam 10 selesai, baru puasa Bismillah ini nanti ditambah lagi bedanya. Gunung Itu Sinabogor. penting juga, sering kita pakai gitu. Bismillahirrahmanirrahim, hafal, dibaca. Bismillahirrahmanirrahim ini setiap habis sholat 41 kali. Tuh wiridnya itu. Terus puasanya sama, ada yang 3 hari, ada yang 7 hari. Tidak boleh makan yang bernyawa. Ketika pas hari akhir Kamis malam Jumat itu nggak boleh tidur 24 jam. Siap. Nggak boleh tidur. Jelas ya? Yang terakhirnya nggak boleh tidur sama sekali. Mulai sahur sampai sahur lagi. Nggak boleh tidur. Hanya tidur. Setelah Anda mau jalan-jalan ke mall atau apa, sampai nggak boleh tidur. Tidur sedikit bikin pulang lagi. Begitu. Nggak boleh tidur. Nggak tahu apa fungsinya, nggak tahu. Share sebanyaknya. Insyaallah. Terus setelah itu selesai, Bismillahirrahmanirrahim baru puasa, nanti ada sholawat, masih pakai lah. Itu dulu ya. Itu dulu fokus kepada jurus 1 sampai 10 dan puasa dalam selanjutnya. Selanjutnya bagaimana kita kabar-kabar ya. Itu saja dari kami. Mungkin kita membuka pertanyaan 3 ya. Musa sama Ki Ageng. 3 aja kita buka pertanyaan yang seputar ilmu hikmah ini, silakan. Buat mic di standby. Kalian yang nanya atau siapa? Siapa yang bertanya teman? Ya, betul. Ayo, nama mau tanya nomor rekening saya langsung benar ya? Saya tanya dulu. Kontol, mumpung kita ketemu aja dengan dulu ditanya. Ayo. Masih ada bertanya ini? Iya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Ada 3 pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua, khusus Gus Idris, Ustaz Haji Alba, dan Ustaz Gamal, kemudian
Ketua Kagus, mudah-mudahan sehat selalu, dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap kegiatannya, dikabul segala hajat-hajatnya. Mohon maaf nih, mau bertanya, kebetulan kan ini latihan 10 jurus ya. Nah, seandainya yang ada di salah satu jurus itu belum bisa menguasai gerakannya, tapi ikut pengisian, jadi yang dikuasai itu cuma 9 gerakan, 9 jurus itu. Apa itu Bisa atau tidak? iya bisa atau tidak gitu untuk kedepannya, atau latihan jurus di rumah tapi nggak ada pengisian lagi gitu. Maksudnya 9 jurus gimana? Maksudnya gini, jadi ada salah satu nih, ada gerakan yang sulit ibaratnya belum begitu mahir gitu, ibaratnya jurus 7 nih belum begitu mahir gitu. Nah, sama Pak Ustadz nih dilanjut ke jurus 8, kita mahir, terus 9-nya mahir lagi, 10-nya mahir lagi. Nah, keliwatnya yang 7 ya bagaimana gitu menambalnya gitu kan. Oh, nggak bisa. Harus ada tingkatannya soalnya. Ya. Jadi harus sempurnakan dulu ya nih dasar. Nggak boleh langsung loncat, ya. Habis syariat langsung ma'rifat nggak bisa. Jadi harus step by step, harus sempurna dulu. Ya, harus sempurna. 2 sempurna, 3 sempurna, 4 sempurna, 5 Itu di YouTube sudah banyak yang bocor kok, itu apa gerakan kita ada banyak yang upload. Nah, itu bisa dibaca di YouTube. Oh, di share. Sudah ada di share. Harus sempurna. Ketika pengisian satu jurus saja ya harus sempurna. Kalau gerakannya dikit itu harus sempurna. Karena semakin bagus gerakan kita, semakin sempurna orangnya. Kalau bocor pas ganjil ini kan nggak boleh bernafas, ya. Contoh misalkan 1, 3, 5, jurus ganjil nggak boleh bernafas. Kalau bocor misalkan pas pengisian, itu harus kurang lagi. Rokoknya jadi nafas. Lalu itu kan nggak bisa masuk kalau nafasnya bocor. Dan kalau pas genap itu harus wajib bernafas. Udah gitu pas genap. Kalau pas ganjil itu yang susah. Apalagi pas jurus 8 itu yang apa gambar orang itu. Jurus berapa itu 18 orang. Yang gambar orang itu kepala, leher, tubuh. Bisa berangkat. Nggak boleh bernafas cukup dari hitungan 1 sampai ke 9 itu Bagus. jadi Yang sempurna ya kan ada 9 kan 9 kali ya. 1 kali nggak bernafas itu kan berhenti istirahat sejenak. Nggak boleh lama-lama istilahnya. Masya Allah. Bisa benar. Nggak boleh, seharusnya cuma 1 isapan aja. Hadir. Selesai dia berarti langsung istirahat. Baru ambil 1 kali pulang lagi mau lagi itu. Kebanyakan teman-teman ya setelah 1 putaran lama ya makanya kita cepat rokok juga nggak bisa yang kemarin itu rusak berarti. ya rusak. Berarti bagus hemat Kan ya. belum sempurna. Dari 1 sampai 9 harus nafas dari awal berarti ya. Iya, nafas kalau turun kan jurus 1 ada 2, 1A 1B. Yang pertama gini, yang kedua kan gini. Itu nggak boleh bernafas, harus sempurna betul Pak. Daripada nanti belajar Anda nggak maksimal nanti. Maksudnya dari 1 sampai 9 itu full tahan napas gitu. Nggak usah ngambil napas sejenak kan ya. Iya, langsung diterapkan semua. Jadi kalau Anda rasa kayak ini nanti ditanyakan teknis dengan beliau. Jadi mending tanya pertanyaan yang apa yang nanti disampaikan Gus Idris gitu loh. Kita nanti sama latihan lah. Arti dari qabul. Itu teknis, Saya terima. jelaskan ya. Jurus dulu kan.
hafal dulu. Ya. Tak globalnya aja. Ada lagi yang mau tanya? Sayang, kalau pertanyaan anak TK disampaikan ke Gus Ibu sayang. Jadi kira-kira Bukan rebutan pertanyaan mahasiswa kesaktian, yang tapi apa, kita yang berlomba-lomba untuk kualitas pertanyaannya. beramar ma'ruf Ya, nahi contoh satu munkar. lagi pertanyaan Satu lagi. yang agak berbobot gitu ya. Yang terakhir dapat gelas. Ya. Dari ibu-ibu mungkin pada menanyakan apakah ibu-ibu bisa itu bisa. Boleh. Ya. Bisa. Nanti carikan pelatih perempuan juga. Khusus perempuan kita pengen Perempuan. Mujahidah. Loh Bu, kadang itu kalau ada pasien ibu-ibu itu kalau yang mau berarti laki-laki itu riskan. Iya, apalagi kalau mau curhat ya Saya ingin mengikuti privasi itu kan nggak enak kalau ibu-ibu mau curhat sama laki-laki kan nggak enak. Ya, jadi kalau ada ibu-ibu nggak sama ibu-ibu kan enak. Harus pribadi Jawa kalau Timur hadir, Masya Allah, Dul Hari. dukun perempuan nggak tanya. Ayo satu lagi yang mau bertanya, Bapak. Satu lagi, betul. Ada? Ayo. Ada. Mungkin ada pertanyaan dari para penonton yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya para guru-guru semua, terutama guru besar kami, Gus Kamal Bawi, semoga Allah berikan kesehatan. Amin. Dan wafat, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya dari pertanyaan yang ada di benak saya bahwa pelajaran ilmu hikmah apapun yang ini sedang saya mau pelajari kan setahu saya dan masih pertanyaan besar ya, sejarahnya seperti apa sih bahwa ilmu hikmah yang sebelum-sebelumnya diajarkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana ini ada yang mengatakan bahwa beliau sedang tur di ilmu dalam daerah pengobatan Cirebon. itu yang secara ini Syahadat. hanya rupiah ininya apa yang Mas, bagaimana mengendalikan emosi? Sedangkan ilmu hikmah itu sejarahnya itu munculnya dan contohannya itu oleh Mengendalikan siapa-siapanya emosi, ya. dan sampai sekarang Kalau Al-Fakir ya, saya sendiri sih para wali anggap tidak saja terlalu sesuatu yang ekspos membuat kita bahwa emosi itu datangnya ilmu dari hikmah Allah. yang ada bahwa Allah yang menggerakkan bersifat tasawuf mereka yang membuat atau kita emosi yang bersifat untuk dalam mengangkat hal derajat kita. untuk Allah terjadi ingin seperti kita banyaknya itu seseorang. naik derajatnya dengan kita Nah, bersabar. yang saya pertanyakan Mungkin itu seperti apakah bisa belajar jarak jauh enggak? bersangkutannya mempelajari Nggak bisa. dan Belum menemui bisa. dalam ilmu hikmah yang mana Khalidah tidak bertentangan dengan Jamaah. ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Para ulama-ulama dari dulu, para wali sampai sekarang, yang mana ada yang mengatakan rupiah sajalah yang memang Jakarta Pusat. kalau Kapan hikmah ya itu untuk ada yang Jakarta mungkin selentingan ada masih efek sampingnya atau seperti apa. Nah itu mungkin belum saya bisa pribadi karena ada sekarang penjelasan masih barangkali musim ada pandemi ya. pencerahan bahwa oh ini ngomongin seperti ini itu biar bertambahnya ya kemantapan ataupun penjelasan yang lebih jelas. Terima kasih, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan, mungkin nanti akan ada tambahan dari beliau-beliau di sini. Pertama yang perlu kita ketahui Insya Allah sampai hari Jumat. antara perbedaan tasawuf dan juga ilmu hikmah. Ini banyak yang mengatakan persamaan dan perbedaan, padahal perbedaannya ini jauh di situ ya. Kalau ilmu tasawuf Anda tahu sendiri, Insya Allah malam meliputi dari amal yang bagus, besok ada acara perbuatannya, sholawat
akhlaknya dan lain sebagainya, imannya. Tapi kalau ilmu hikmah ini cukup siapapun bisa mempelajari asalkan mentalnya kuat, berani. Dan apakah ilmu hikmah ini bertentangan dengan syariat? Apakah cukup ruqyah saja? Ini bukan menjatuhkan ruqyah ya. Kita juga mempelajari kok ruqyah. Ayat-ayat ruqyah itu kita mempelajari, kita hafal betul, kita hafal. Mau ayat ruqyah kita hafal betul. Di YouTube Anda bisa melihat kita ruqyah itu banyak pakai ayat-ayat Al-Quran. Tapi kenapa ketika sudah kita ruqyah orang yang kerasukan misalkan ya, orang kerasukan itu kita ruqyah selesai, beres, kita pulang. Kalau belajar ilmu hikmah itu harus datang langsung ke lokasi. Cukup ruqyah dan pertanyaannya sekarang di sini. Banyak itu kejadian ruqyah ayat semuanya kita baca ayat ruqyah semua. Anda tahu sendiri ayat ruqyah banyak sekali. Ya, nggak bisa kita sebutkan satu persatu, banyak sekali ayat ruqyah di sini. Ketika kita menangani ruqyah, kita ruqyah bareng-bareng asal kita. Cukup ruqyah aja? Nggak cukup. Besok kita datang, itu jin ya, ketika ada kiai yang ahli ruqyah datang, dibacakan dulu ayat Al-Quran semua, dibacakan, pikir apapun dibacakan, itu jin kabur memang. Tapi kiainya, ustadznya pulang, itu jin semua balik lagi ke tubuhnya. Oh iya, iya. Pertanyaannya cukup biasanya nggak bisa. Ini fakta, ya, ini fakta. Apa itu jin yang kuat, Pak? Dan portal manusia itu kan ada pintu ya, portal atau pintu gitu. Kalau sudah terbuka ini pintu, kayak magnet, Pak, makhluk kayak gitu. Apalagi sukmanya kalau udah keluar, suka manusia keluar, ini kayak magnet. Bahkan bisa menjadi sarana jin. Jin bisa membuat rumah juga di tubuh manusia. Kalau sudah kayak gitu, ini menjadi keluar masuknya jin di situ, bahkan mendarah daging di situ. Ini perjalanan kita ruqyah ini sudah pengalaman, insya Allah. Setiap kita ruqyah, dulu memang kita ruqyah, Pak. Ruqyah sehari 2 hari dia sembuh. Terus telepon lagi, Pak, kerasukan lagi. Kerasukan lagi. Kerasukan lagi. Ternyata bagaimana? Ini kan kita kembangkan sendiri, Pak. Raga sukma itu kita kembangkan sendiri, kita ambil, kita masukkan ke botol. Itu jarang, kita jarang-jarang menemui di Indonesia ini yang seperti pengobatan semacam ini. Kita mengembangkan sendiri, bukan yang kita untuk apa ya, untuk takabur, ini untuk pelajaran kita di sini. Itu, Pak. Dan juga bacaan-bacaan yang lain, bacaan-bacaan yang lain itu ada fadilah-fadilahnya sendiri. Jadi nggak cukup dengan ruqyah saja di sini. Ada penanganan khusus, ada penanganan khusus. Apa sih ilmu hikmah itu? Sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang ahli hikmah itu menjadi penyembuh obat. Dan pengalaman kita nggak cukup di ruqyah saja, ternyata masih banyak ilmu-ilmu yang harus kita pelajari di situ. Tentunya nggak keluar dari syariat. Yang dimaksud keluar dari syariat bagaimana? Ketika seseorang meminta kepada selain Allah, disitulah yang keluar dari syariat. Dan ilmu hikmah apakah keluar? Karena setiap orang yang diajarkan mintanya sama Allah dan sholawat tentunya sama Rasulullah, nasihat dan Muhammad. Nggak ada selain itu. Puasa juga puasanya karena Allah, tirakatnya juga karena Allah, melek misalkan ya karena Allah, ada bacaannya karena Allah. Menurut saya, apapun perbuatan yang dilakukan oleh orang ahli hikmah, selagi tidak menyimpang dari syariat, selagi minta tolongnya Allah dan Rasulullah, insya Allah akan selalu jaga oleh Allah.
Karena orang gini perbedaannya tipis. Orang yang ahli ruqyah belum tentu bisa melihat orang yang sakit. Non medis contoh misalkan orang kerasukan aja, ini tempat sarangnya jin misalkan di pundak. Kalau mau ruqyah gimana? Kalau nggak tahu posisinya, dan ini jin mau dibuang kemana? Kita usir saja, balik lagi kita pulang nanti. Tapi kalau kita melihat, ya kita pegang, kita ambil, kita penjarakan, aman sudah. Nah gitu. Jadi nggak cukup dengan ruqyah saja. Ada orang yang bilang, selain ruqyah itu haram, selain ruqyah begini ya. Anda belum tahu, karena belum mengerti. Nggak apa begini. Hasil endingnya kita lihat hasil endingnya. Kalau banyak manfaatnya, berarti harus kita lakukan selagi tidak keluar dari syariat. Ini gitu kan. Apapun hidup ini simpel. Ini kalau ilmu hidup ya, kalau tidak ilmu hidup ini simpel. Apapun yang menjadi ikuti saja semua yang apa dalam hati kita, asal tidak keluar dari syariat. Kalau sudah Allahnya hilang, Rasulullahnya hilang, ini kalau kita keluar dari syariat, istidraj namanya. Minta tolong kepada selain Allah dan Rasulullah, minta tolong kepada Allah, minta tolong kepada setan, iblis, itu yang nggak boleh, itu baru murtad. Jadi cara sistem pengobatan kita kembali lagi, ada tahapan-tahapan, nggak cukup di ruqyah saja Pak. Jadi ada penanganan khusus juga. Ya itu tadi bisa melihat. Kalau kita mau mengobati orang, kalau nggak tahu bagaimana? Cuma ngusir aja. Ya kadang tambah diketawain sama makhluk kayak gitu. Kadang ada juga kan jin itu yang kambing, yang nakal. Ketika kita baca ayat Quran, malah diketawain. Ini bagusan saya bacaannya. Ada begitu. Malah bagus aku bacanya daripada kamu masih biru-biru tuh makhluknya. Ada seperti itu. Kalau nggak dipukul dengan dalam nggak bisa. Mereka banyak kok jin-jin itu yang pandai baca Al-Quran, bahkan kita kalah. Suaranya merdu, tajwidnya pas. Anda tuh ya, wa ulqiya as-saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun diketawain. Keliru itu bacaan kamu. Maka ikuti. Langsung tanpa kompromi. Kalau itu mengganggu walaupun dia baca Quran, kita jurus sama juga. Akhirnya kita masukkan ke botol. Di sekitar pengetahuan, jadi alam jin itu ada dua, ada abian, ada aswad. Abian itu yang jin yang baik, ini yang muslim. Aswad juga jin yang hitam. Ini yang banyak gangguan. Yang diambil oleh dukun-dukun ini adalah jin aswad. Yang diperalat oleh dukun-dukun ini adalah jin aswad. Ini yang harus kita pahami. Ya, harus kita pahami. Jadi saya sedikit jelas ya. Mungkin nanti akan ditambahkan lagi alfa bukan ilmu hikmah ini melanggar syariat atau tidak ya. DGK mau dulu. Masya Allah. Ini sekali nanya belum kelas-kelas mahasiswa ini. Karena anak kita suruh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam masalah ini apakah ilmu hikmah melanggar syariat atau tidak? Bahkan ilmu syariah, ilmu hikmah ada bukan di zaman sekarang kita saja. Al-Quran pun sudah banyak berbicara tentang ilmu hikmah. Kita ambil contoh tatkala di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, tatkala beliau menginginkan Arsy Balqis, istana Ratu Balqis, untuk
dipindah dari negeri Yaman ke negeri Palestina. Perjalanan dari negeri Yaman ke negeri Palestina, zaman dulu kalau pakai onta nggak lama, cuma 2 bulan. Nggak lama, cuma 2 bulan. Ini yang dipindahin bukan barang kecil, minta dipindahin bukan barang yang bisa diangkat dengan kendaraan onta. Nabi Allah Sulaiman minta supaya istana Ratu Balqis dipindah dari Yaman ke Palestina. Maka tatkala beliau membuat sayembara, siapa di antara para pengikutku, pasukanku yang bisa memindahkan Arsy Balqis? Qala Ifrit, bangsa jin berkata, ya Nabi Allah, aku bisa memindahkan istana Ratu Balqis sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Kita duduk, sebelum kita berdiri kira-kira antara duduk dengan gerakan berdiri berapa detik, Pak? Lama gak kira-kira? Dari duduk ke diri lama banget kira-kira? Cepat, sedetik Pak. Dari duduk berdiri cepat. Ini bangsa Ifrit udah nawarin Nabi Sulaiman, kami bisa memindahkan Arsy Balqis dengan waktu cepatnya seperti itu sebelum engkau diri dari tempat dudukmu ya Nabi Allah. Wa qala rajulun, setelah itu ada orang, rajulun saleh, orang di zaman Nabi Sulaiman yang mana beliau ini adalah saleh, bangsa kita bersama manusia. Beliau bilang, ya Nabi Allah, kalau bangsa jin bisa memindahkan Arsy Balqis, istana Ratu Balqis, sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, aku bisa memindahkan Arsy Balqis qabla an yartadda tarfuk, sebelum matamu mengedip melek lagi. Kira-kira coba Pak, kedipin mata melek lagi itu ada nggak 1 detik? Masya Allah. Kita lihat cepatnya kayak apa coba. Seorang yang bernama Asif ibnu Barakhi, seorang yang ahli hikmah di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, berapa ribu tahun sudah itu zaman, sudah berbicara Al-Quran tentang ilmu hikmah melalui orang yang bernama Asif ibnu Barakhi, seorang rajul soleh di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Kalau memang itu ilmu yang bukan dari bagian ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang Nabi Allah Sulaiman, seorang utusan Allah, nggak mungkin mengizinkan itu ilmu berada di istana. Nggak mungkin itu ilmu terdengar di telinganya dan tidak diizinkan orang tersebut hidup di atas buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan bukti bahwasannya ilmu hikmah sudah dibicarakan oleh Al-Quran, bahkan ribuan tahun yang lalu sudah Allah buktikan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. La raiba wa la syak. Jangan pernah kita ragu lagi bahwasanya ini merupakan ilmu dari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Adakah pertanyaan? Masya Allah, luar biasa penjelasan beliau. Ternyata sudah ada yang hikmah di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Baik dan Sampai ada sayembara Nabi Sulaiman penjelasan beliau. Jadi sudah jelas sekali. Dari bangsa jin menawarkan duduk sebelum berdiri, berdiri sebelum duduk. Dari manusia
canggur melek turun gede melek itu kan bahasanya kan. Itu istana besar Pak, istana yang megah sudah ada permukaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Masya Allah, itu ilmu hikmah. Mungkin ada 8 lagi ya Pak. Sudah cukup ya, sudah jelas Pak ya. Jadi perlu dipelajari Pak, ilmu Allah masih luas, nggak cukup di situ di ru'yah saja. Ya, Masya Allah, banyak. Allah, harus kembangkan terus. Itu kan ilmu Allah ya. Yang di luar pemikiran intelektual manusia tadi. Masya Allah, bagian daripada Allah. Jadi sudah jelas ya, kita tutup yang kayak ya. Kita tutup, antum siap-siap untuk pelatihan ya. Ya, latihan jurus. Nanti kita pantau ya. Dan jurus itu kan di luar pemikiran intelektual. Ini ada kisah nyata Allah ya. Ini Allah mungkin ada santri yang ikut di sini jadi saksi. Dulu waktu di pondok di Malang ada salah satu murid ya, orang kampung, tapi nggak mungkin ikut latihan jurus ini. Sudah jurus insya Allah 20 ke atas. Tapi anaknya nakal ya, memang backgroundnya bukan pesantren. Kemudian kakek itu kehausan ambil kelapa, terus yang punya kelapa marah. Akhirnya di provokator kompoli mau digebuk gitu kan, mau digebuk rame-rame, padahal cuma kelapa. Mau digebuk begini ya, mental semua 5 orangnya. Masuk akal kan? Tidak masuk akal. Itu ada di kami. Terus lagi ada di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Arema itu ada pertandingan Arema. Dulu waktu pertama pembuka itu kan dijaga oleh anjing-anjing besar herder gitu. Ketika itu anak-anak yang sudah ikut latihan jurus ikut nonton bola di situ. Itu herder kan emosi mau menyerang. Dicoba sama anak-anak jurus 9 yang gitu. Mental dibawa ke dokter hewan, dioperasi, dalemannya itu sudah hilang semua. Di luar pemikiran intelektual manusia. Itu ilmu Allah yang biasa ya. Itu ilmu hikmah. Jadi jelas ya, apapun tujuan kita selagi ada Allah, itu ilmu Allah, insya Allah akan mendapatkan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Di luar pemikiran intelektual kita. Jadi harus kita perbaiki betul taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sejauh mana sih kedekatan diri kita kepada Allah? Jalla-jalla wahdan di sini lainnya Allah akan kasih maunah di situ. Kan gitu. Seperti yang Anda jelaskan di YouTube itu kan ilmu Allah, ada irhas, ada mukjizat, ada karomah, ada maunah, yang kelima ada istidrak, semua bisa menembus batas semua. Jika kita mau belajar yang mana, gitu kan? Menarik kan? Ketika kita ditolong sama Allah ini kan menarik sekali. Yang di luar pemikiran intelektual manusia, apakah kita nggak kepingin di situ? Kan tentu dia kepingin, tapi jangan sampai sama dunia. Jadi harus betul-betul nyambung sama Allah. Ya. Dengan cara apa? Takwa, taat sama Allah itu lagi itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Tapi ada kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita selalu sambung ya hubungan kita, perkumpulan kita, mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kelak menjadi perkumpulan yang abadi di surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.